Oleh sejumlah karyawan, kolam renang rekreasi ini disulap menjadi kolam pembenihan lele sementara. Ada sekitar 500 benih lele jumbo yang ditanam para karyawan. Pembenihan lele jumbo ini selain untuk dikonsumsi sendiri, juga digunakan agar jentik nyamuk di area genangan kolam bisa teratasi saat terisi air hujan. Selama saya menjaga, kemarin kan emang ini kolam ini udah kering, sebenarnya udah kering karena kemarin banyak hujan, jadi terisi lagi lah air. Nah, saya punya inisiatif karena takut banyak jentik nyamuk. Nah, saya inisiatif izin dulu ke pusat. Jadi memang bukan untuk ternak ya Pak ya? Bukan. Kemarin juga belum lama ada warga terkena cikungunya. Cikungunya? Iya. Nah, komplain lah ke sini. Mereka melihat, benar nggak dikasih ikan? Gitu. Kolam renang tersebut ditabur benih lele hanya bersifat sementara. Jika pandemi COVID-19 berakhir, wisata air ini akan dibuka kembali. Salah seorang peternak lele di Jepara, Jawa Tengah ini mendadak viral di media sosial setelah berhasil membudidayakan lele berwarna pink. Lele unik ini kemudian diberi nama lele Barbie. Inilah kolam lele milik Nur Fahrudin, warga Desa Mindahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Lele yang berada di pekarangan rumah ini nampak beda dengan lele biasanya. Ya, ribuan lele ini unik karena memiliki perpaduan warna oranye dan pink. Lele hasil budidaya Fahrudin ini kini viral di media sosial. Boleh dilihat? Awalnya, Fahrudin terdorong untuk membuat lele varietas baru yang lebih menarik. Kemudian, ia bereksperimen memberikan pakan lele dari daun singkong dan pepaya. Tak disangka, pakan alami ini justru membuat warna lele berubah menjadi merah muda. Lele ini kemudian diberi nama lele Barbie. Pengen punya ikan lele yang bukan warna hitam, yang bukan albino. Kemudian inisiatif untuk mentreatment untuk supaya warna yang saya inginkan terpenuhi. Dari situlah saya terpikir tentang daun yang ada di lingkungan kolam ini, singkong dan pepaya yang sudah hilang dan berkurang klorofilnya. Itu untuk serat warnanya. Itu awal ide terjadi. Fahrudin berharap eksperimennya bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat agar menghasilkan produk yang berkualitas. Ternak lele dengan memanfaatkan pekarangan rumah juga sangatlah mungkin, pemirsa. Beternak lele di pekarangan rumah bisa dimanfaatkan untuk sumber pangan dan juga penghasilan. Di masa pandemi COVID-19, dampak resesi ekonomi dirasakan sebagian besar masyarakat. Warga dituntut untuk bisa memanfaatkan apa yang ia miliki. Berternak ikan lele di pekarangan rumah bisa menjadi solusi untuk mendapatkan penghasilan di tengah pandemi. Seperti Uung Gantira yang bergelut di dunia budidaya lele sejak 3 tahun lalu. Selain dijual segar, ikan lele miliknya juga dijadikan produk siap goreng. Dari satu kolam, kini ia telah memiliki 12 kolam lele. Saat panen tiba, Uung bisa menghasilkan 32 kg ikan lele yang ia pasarkan melalui media sosial. Dan untuk mengetahui bagaimana cara menghasilkan uang dari budidaya lele di pekarangan rumah, kami sudah terhubung dengan Gaby Natasha di salah satu tempat budidaya lele di kawasan Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Gaby. Boleh ditunjukkan kepada kami semua bagaimana sih cara budidaya lele yang tepat? Ya, Deta, saat ini saya sudah berada di Bogor, Jawa Barat, dan saat ini saya memang sudah bersama dengan seorang pengusaha yang berhasil memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk beternak lele. Selamat sore, Pak Uung Gantira. Apa kabar, Pak? Selamat sore, alhamdulillah baik. Iya, Pak Uung. Ini kita kan melihat Bapak ini punya banyak kolam lele nih, Pak ya. Nah, awal mulanya saya dengar Bapak kan sebenarnya seorang PNS nih, Pak. Nah, apa yang bikin Bapak berani gitu, Pak, membanting setir sebagai pengusaha lele ini dan memanfaatkan pekarangan rumah pula?
Karena yang saya tahu sebelumnya saya karena bekerja di Kementerian Kelautan dan saya mengetahui bahwa lele itu unik gitu kan. Jadi umumnya lele itu bisa di lahan yang luas seperti empang-empang dan ternyata bisa di lahan yang ya kecil seperti yang saya ini kan. Namun walaupun dulu ada beberapa metode gitu. Nah, itulah yang keseluruhan kita cocok di metode mana. Ada metode namanya bioflok, ada great water system, dan ada juga metode booster. Jadi dengan ya karena harus serius maka saya ya berani dia untuk keluar dan insya Allah lah optimis di sini gitu. Nah terus Pak, setelah itu berapa lama sih Pak Bapak sudah menekuni ternak lele ini Pak? Saya sekitar hampir 3 tahunan. 3 tahun. Jadi sudah saya keluar dari PNS, saya mencoba menekuni budidaya lele ini dengan bahan yang ada gitu ya. Nah untuk budidaya ternak lele di pekarangan rumah Bapak, metode apa sih yang Bapak gunakan Pak sampai bisa berhasil sejauh ini Pak? Ini awalnya saya itu menggunakan metode bioflok ya, karena bioflok itu ada metode yang padat tebar, jadi satu kolam ini bisa 3.000 ekor. 3.000 ekor. Namun ya itu pengalaman kan, dari 12 kolam yang saya punya ini ternyata satu berhasil, yang lainnya gagal gitu. Jadi karena ternyata spesifik bioflok, jadi harus mungkin orang yang benar ahli lah ya. Hanya dengan mesin booster itu, jadi setiap 2 hari sekali airnya diturunkan dan ganti air yang baru lagi. Dan green water system juga gitu kan. Jadi ini airnya hijau gitu. Ternyata untuk lele itu yang pengalaman saya gitu ya, yang paling bagus itu airnya hijau gitu ya. Diusahakan gimana hijau gitu. Nah kemudian setelah menemukan metode yang tepat nih Pak, nah apakah masih menemukan kendala Pak selama berternak lele sejauh ini Pak? Apa saja sih Pak kendalanya? Kendalanya untuk saat ini saya mungkin itu ya pembibitan ya. Jadi kadang-kadang misalnya kalau saya udah habis itu cari bibit lain nggak ada gitu ya. Nah itu kendalanya. Tapi ya selama ini saya alhamdulillah masih bisa terpenuhi gitu ya. Jadi mungkin suatu saat saya akan mencobalah pembibitan sendiri, cuma untuk diri sendiri bukan untuk dijual lagi gitu. Jadi saya lebih fokus ke end user, jadi ke olahannya gitu. Nah udah berapa kolam sih Pak yang Bapak punya nih sejauh ini Pak? Kalau kolam yang saya punya sampai saat ini itu sudah 13 untuk kolam terpal, dan untuk kolam tembok itu sekitar ada 4 yang agak besar, yang kecil-kecil cukup banyak. Kalau yang kecil-kecil mungkin sekitar 9-an lah yang kecil-kecil. Nah saya lagi bikin juga itu, yang di depan itu lagi bikin, karena kalau tembok itu bisa memanfaatkan lahan sebentuk apapun gitu ya. Jadi sesuai selera kita lah gitu ya. Alhamdulillah berarti sudah banyak ya Pak ya? Sudah banyak ya. Nah yang membedakan lele Bapak dengan lele-lele yang lainnya apa sih Pak? Mungkin dari pakannya bisa dijelaskan apa yang beda dari lele-lele yang lain Pak? Berdasarkan pengalaman saya gitu ya, ternyata dasar daging ikan itu tergantung daripada pakannya gitu. Jadi ada istilah you are what you eat gitu. Betul, ikan pun seperti itu gitu. Jadi ternyata pengalaman itu dengan pakannya itu saya kan selain pelet juga ada pakan itu alternatif. Pakan alternatif saya itu pakai apa? Lemna. Pakai lemna itu apa Pak? Lemna itu ya ini lemna. Ini jadi saya itu bikin ada kolam khusus untuk budidaya lemna ada di atas. Jadi itu berkembang. Jadi saya kasih lemna, terus kadang kasih azola. Jadi itu gitu. Dan bahannya selain pelet. Soalnya ya utamanya pelet, yang tambahannya lemna, azola. Dan kadang-kadang saya juga nanam kangkung gitu kan. Jadi harus ada kangkung. Boleh lihat Pak, mungkin budidaya lemnanya seperti apa sih Pak? Bisa tunjukin? Atas tuh ya. Boleh Pak. Silahkan. Nah ini kawan budaya lemna. Jadi di sini itu saya tidak dimasukin ikan. Soalnya kalau ada ikan bisa-bisa dia habis. Gitu. Jadi kalau udah banyak, saya masukkan ke kolam-kolam lele. Tapi dia otomatis dia cepat gitu, pertumbuhan cepat sekali tuh. Nah, lemna ya Pak ya. Nah, untuk sejauh ini Pak, sekali panen lele berapa yang Bapak peroleh? Kilonya dan juga mungkin bisa disebutkan sedikit nominalnya begitu Pak. Sambil jalan boleh Pak? Boleh Pak. Jadi kalau sekali panen itu kan karena kan saya itu sekali tebar itu kan saya sendiri udah bukan bioflok lagi. Kalau bioflok itu kan 3.000 ekor. Betul. Sekarang udah saya sistem booster. Jadi satu kolam itu saya itu
1.000 ekor ini. 1.000 ekor ya 1.000 Pak? ekor ini. Untuk sekali panen berapa nih Jadi Pak? sekali panen itu kadang-kadang bisa 50 kilo, 50 kilo gitu. Cuma yang saya olah saat ini karena saya ruang pengolahannya nggak terlalu besar, saya hanya sanggup 32 kilo. 32 kilo. 32 saya olah. Yang selanjutnya yang ada kan saya masukin dalam drum. Oke. Jadi besok diteruskan lagi seperti itu. 1 kilonya berapa ekor nih Pak? Yang saya itu pengalaman itu di sini itu saya ngambilnya sekilonya itu antara antara 7 sampai 9 ekor. 7 sampai 9 ekor. Ya. Berarti kalau 32 banyak sekali ya Pak ya? Banyak. Nah, itu semuanya dijual mentah atau Bapak olah atau bagaimana Pak? Kalau untuk tetangga itu mereka dijual mentah. Jadi biasanya ada yang pesen, langsung saya ambil, dan saya bersihkan, saya kasihkan. Tapi sebagian besar saya olah gitu. Jadi saya itu 132 kilo, langsung saya bersihkan, udah saya bersihkan, saya kasih bumbu, saya pack, vakum, udah saya kebang, langsung saya masuk ke dalam freezer. Masuk ke freezer. Karena yang pengetahuan saya itu ya untuk untuk kualitas lele itu bisa terjaga itu ya. Menurut saya itu ada 3 gitu yang saya tahu gitu. Yang pertama itu biarkan dalam keadaan hidup. Jadi seperti untuk hidup ya kalau ada yang pesan ambil kan, segar kan. Atau yang kedua itu adalah enak di sini. Langsung diolah. Langsung masuk ke dalam freezer. Itu freezer kuat. Yang ketiga adalah seperti ya ada pengasapan. Pak, boleh jalan ke sana Pak? Pengasinan. Asin itu termasuk bisa mempertahankan kualitas ikan. Kita ke sana Pak. Kita sambil lihat-lihat Bapak, biar kelihatan berapa banyak sih Pak kolam yang Bapak miliki. Nah, terus kalau Bapak untuk penjualannya sendiri per bungkusnya yang sudah dijadi itu berapa Bapak jualnya Pak? Atau per kilonya yang mentah Bapak jual dulu Pak? Kalau saya itu kan jualnya itu ke end user ya. Beda kalau orang yang jual ke pengepul kan berbeda gitu. Jadi kalau saya itu sistemnya ke end user. Jadi kalau untuk mentah saya 25 kilo, sedang itu yang mentah. Terus kalau yang bumbu juga 25, cuma netonya berbeda. Kalau netonya itu kalau dari ikan segada itu 700 gram. 700 gram. Gitu. Nah, ini Pak, mungkin sekarang kan sedang masa pandemi nih Pak. Untuk penjualan sendiri berpengaruh nggak sih Pak? Jadi pengalaman saya itu alhamdulillah ya, sejak pandemi ini malah meningkat ya. Karena orang lebih banyak di rumah dan apalagi saya itu kan bisa online kan saya itu ada di jaringan sosial dan sebenarnya boleh nggak ya. Itu tuh lewat teman. Sekarang lah zaman grup-grup WA, Facebook gitu kan. Itu tuh sangat justru meningkat ya Pak. Meningkat gitu ya, betul. Ya, demikian data laporan kami dari Bogor, Jawa Barat bersama dengan Pak Uung Gantira. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Gaby atas informasinya cukup menarik terkait dengan budidaya lele. Dan pemirsa, kita masih memiliki informasi terkait dengan ikan lele. Kali ini bagi Anda yang pecinta lele asap, Anda tidak perlu jauh-jauh datang ke Medan, Sumatera Utara. Karena masih di Bogor, Jawa Barat, ada satu keluarga yang memproduksi lele asap secara turun-temurun. Lele asap ini bahkan mampu menembus pasar Singapura dan juga Malaysia. Biasanya, ikan lele dinikmati dengan cara digoreng atau dimasak dengan bumbu lainnya. Namun, di kampung kebun kopi Desa Pengasinan Bogor, Jawa Barat, ikan lele diolah dengan cara diasap. Industri rumahan ini dikelola oleh sebuah keluarga sejak tahun 80-an. Proses pembuatannya cukup mudah. Ikan lele yang telah dipilih dengan ukuran sejenis, dipotong dan dicuci bersih. Kemudian lele diasapi di atas perapian kayu. Setelah diasapi, lele ini bisa langsung dikonsumsi. Enak, lelenya gurih. Terus kenyal. Terus kayaknya udah kering sekali gitu ya. Jadi kalau bisa disimpan lama, mungkin bisa 5 atau 6 bulan bisa ya. Di tengah pandemi, usaha lele milik Haji Sueb ini dibantu 5 orang karyawannya. Dalam sehari ia mampu memproduksi lele asap hingga 1 ton. Bahkan lele asap ini telah tembus pasar mancanegara. Ini kayu-kayu apa aja Pak jenis kayunya nih? Kayunya kayu bakar.
Kan yang buahnya bisa dikonsumsi. Kalau buahnya nggak bisa dikonsumsi, entah mengandung apa, jatah asapnya itu saya nggak tahu lah. Itu urusannya orang lab. Itu Pak, selama ada pandemi corona ini Pak, gimana Pak, omset Bapak turun apa naik? Masalah pandemi Corona ini yang nggak ngaruh lah. Ini kan konsumsi, orang butuh semua. Orang yang sakit aja butuh makan, apalagi yang sehat. Nah, jika Anda tertarik untuk mencicipinya, Anda bisa langsung datang ke Kampung Kebon Kopi, Desa Pengasinan, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu di Banyuasin, Sumatera Selatan, sebuah tempat budidaya lele dijadikan objek wisata edukasi. Pengunjung dapat melihat pembibitan hingga mencicipi produk olahan dari ikan lele yang dibudidayakan. Selain menjadi lauk pendamping nasi, ikan lele juga bisa dijadikan aneka macam hidangan. Di Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, Siti Suleha menyulap ikan lele menjadi aneka macam kudapan dengan harga terjangkau. Menjual ikan lele segar, Siti juga memproduksi kerupuk kulit, kemplang, dan abon lele. Kolam lele ini juga dijadikan pemerintah Kabupaten Banyuasin menjadi objek wisata edukasi. Di sini pengunjung dapat melihat proses pengembang biakan ikan lele mulai dari pemijahan hingga panen. Tempat pemijahan lele Ibu Haja Siti Zulaikha, yang mana usaha pemijahan lele dan barang makanan cemilan dari lele itu sudah masuk dalam destinasi pariwisata Banyuasin. Diharapkan wisata edukasi ini dapat berkembang sehingga dapat menarik wisatawan dari luar daerah.